Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. All England tahun ini menyisakan cerita tak enak, kontingen Indonesia dipaksa mundur secara mendadak. Terganjal oleh aturan kesehatan negara Inggris Raya karena sepesawat dengan pasien positif corona. Mengantisipasi kejadian serupa jadi kerja signifikan sebab banyak yang tiket olimpiadenya belum di tangan. Namun pandemi sudah cukup lama mengajarkan untuk bersiaga menghadapi banyak kemungkinan. Belum lagi kompetisi sepak bola yang sudah dimulai, ujian seberapa lihai PSSI untuk beradaptasi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kontingen Indonesia? Sudah siapkah kita menggelar event olahraga seperti Piala Menpora? Inilah Mata Najwa, ujian di lapangan. Memang salah satu jalan untuk membuat Indonesia tidak bisa menjadi juara, tidak bisa bertanding. Kita datang dalam kondisi sehat, sudah divaksin dan sudah dites. Ya itu sih pasti sedih banget ya. Belum terima ya gitu ya. Kami sangat kecewa atas perlakuan ini. BWF tidak boleh buang badan. Ya, teman-teman, terusirnya tim bulu tangkis kita dari kompetisi All England memicu reaksi warga. Simpati hingga emosi pun meluap di media sosial. Ini sih belum terima ya gitu ya. Cuma ya itu udah bulat ya, sekarang kita udah mungkin nggak bisa apa-apa lah, udah nggak bisa main. Bagaimana mungkin orang yang tidak terkena, ya tidak positif juga harus diisolasi? Itu kan sebenarnya tidak masuk akal. Ini bukan protokol kesehatan yang diterapkan. Yang kita pengen adalah transparansi sekarang. Apa yang dialami para atlet hingga memicu bahkan emosi hampir seluruh warga Indonesia? Kita akan dengar langsung ceritanya dari mereka. Sudah bergabung dari lokasi karantina, saya ingin menyapa teman-teman atlet kita. Ada Hendra Setiawan, kemudian juga ada pemain bulu tangkis kita, ada Gracia Poli. Selamat malam Grace, selamat malam Ko Hendra. Malam Mbak. Malam, Mbak. Malam. Baik, saya juga akan menyapa dulu karena saya juga sudah terhubung dengan Ketua Umum PBSI, Agung Firman Sampurna. Selamat malam Pak Agung. Pagi di sini Najwa. Oh betul. Selamat malam Indonesia. Pak Agung sedang ada di Amerika Serikat. Selamat pagi warga waktu Amerika. Terima kasih sudah bergabung dari jauh untuk Mata Najwa. Saya juga terhubung dengan Menpora Zainuddin Amali. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam. Dan di studio Mata Najwa saya bersama peneliti hukum olahraga Eko Kristianto atau dikenal dengan nama Eko Maung. Selamat malam Kang Eko. Selamat malam Nana. Terima kasih sudah hadir. Saya mau ke teman-teman atlet dulu yang memang paling terdampak dari peristiwa ini. Apa yang kini paling dominan dirasakan, Grace? Setelah kembali ke tanah air, pasca pemaksaan mundur, yang paling dominan sekarang ada di benak dan dirasakan apa? Leganya itu lega setengah-setengah Mbak, karena saya mau ceritakan dulu bahwa waktu kita disambut begitu luar biasa, kita sama pemerintah Indonesia dari Dubes, Menlu dan Menpora di sini, itu kita sangat mengapresiasi dan merasa sangat bangga dan merasa sangat dihargai. Tapi at the same time saya merasa itu kita pulang kali ini tanpa juara, tapi kita jadi kayak ngeras mixed feeling yang harus next time kita harus pulang dengan juara dan disambut seperti ini lagi gitu loh. Kita pulang kayak
melebihi juara kemarin disambutnya, dan itu yang membuat saya sangat mengapresiasi negara ini gitu kepada atletnya gitu. Kalau Ko Hendra, apa yang dominan dirasakan? Mirip-mirip, emosinya mix begitu, ada kecewanya masih, marahnya tentu masih ada, walaupun sekarang rasanya senyumnya sih senyum sumringah nih malam ini. Masih ada rasa-rasa nggak enak nggak kok? Ya, kalau saya sih kurang lebih bersama ya sama Grace. Mungkin kita senang, benar-benar senang. Kita sampai di Jakarta benar-benar disambut. Tapi ya itu, kita pulang nggak bisa bawa medali juara gitu loh. Jadi ada perasaan kecewa sedikit. Marahnya masih ada nggak? Rasa marahnya masih ada nggak? Karena kalau kita ingat begitu ya, beberapa hari di awal-awal pertama itu kan yang dominan rasa marah, dan itu sesuatu yang sangat bisa dimengerti. Kita aja yang nggak latihan, nggak ikut tanding, nggak kesana, marah sekali begitu. Apalagi teman-teman yang memang sudah mempersiapkan diri maksimal. Jadi masih ada rasa marah sekarang? Dikit, Mbak. Masih ada rasa marah ya pasti. Iya, mungkin untuk lebih bertanggungjawabkan selanjutnya aja, yang kita lebih penasaran itu dari BWF-nya lagi. Itu aja kalau rasa marah, rasa nyesel iya sih masih. Nyesel masih ya, kenapa nggak bisa ikut tanding ya kemana. Apalagi lihat ada yang kemarin sudah ada yang juara gitu. Jadi kayak ada perasaan, aduh I wish, tapi ya sudahlah gitu kan. Gitu sih. Oke, saya juga terhubung dengan Praven Jordan. Selamat malam, Praven. Sudah terhubung dengan Mata Najwa. Ucok, selamat malam. Apakah sudah tersambung? Masih juga di lokasi karantina? Selamat malam. Masih, ya. Masih Mbak. Masih ya, Praven. Aku belum lihat dirimu muncul. Nah, ini dia sudah muncul yang ditunggu-tunggu. Kilas balik sedikit ketika kemudian waktu itu dapat pemberitahuan harus isolasi mandiri, tidak bisa bertanding. Feeling atau insting pertama yang muncul itu apa ketika itu? Ya, jadi kan itu kan saya memang lagi menunggu keberangkatan saya buat match yang akan saya main ya. Jadi tiba-tiba ada tim yang dari hall itu langsung ke hotel kalau kita ada kumpul, dan saya keluar itu kayak ngomong, nih kita bakalan kayaknya dideportasi nih, dan itu benar gitu. Jadi feeling saya. Jadi sudah ada feeling. Perasaannya memang kecewa sih, Mbak. Bahkan jadi waktu awal itu langsung ada feeling bakal dideportasi bahkan ya. Dari mana kok feelingnya seperti itu bisa muncul? Ya karena kan jadi kan kita ada tim fisioterapis dan tim medis yang mereka itu memang seharusnya tuh standby di stadium ya, jadwalnya gitu loh. Gitu. Jadi kayak ini ada yang nggak beres nih gitu. Jadi ya itu yang keluar dari kata-kata saya pertama kali. Setelah itu kan kemudian kita dengar ada rangkaian perlakuan yang diterima teman-teman yang dirasa kemudian diskriminatif atau mungkin dilihat sebagai yang tidak simpatik. Bisa diceritakan tidak apa saja tuh rangkaian suasana atau perlakuan yang diterima yang memang dirasa tidak simpatik? Mungkin Grace bisa cerita? Sorry, perlakuan yang, sorry Mbak, tadi putus-putus. Perlakuan boleh ulang lagi? Iya, kita kan kemudian mendengar cerita bahwa ada serangkaian perlakuan atau kemudian tindakan yang dilakukan oleh panitia pelaksana kompetisi yang dirasa diskriminatif, kemudian dirasa juga tidak simpatik. Bisa diceritakan langsung? Iya, jadi pada saat itu memang yang kita, setelah kita berpikir yang kita pengen perlakuan dari BWF itu adalah first response-nya mereka. Jadi bagaimana menengahi antara UK government dengan atletnya. Kita sebagai BWF itu sebagai protektor kita waktu kita lagi pertandingan di luar negeri. Jadi first response-nya mereka itu menurut kita sangat tidak adil dan diskriminatif, dan bayangkan kita lagi latihan di hall dan lagi pertandingan dan tiba-tiba harus pulang saat itu juga karena kita disangka-sangka kita adalah jadi yang suspected. Memang kita keterima email itu kita jadi salah satu suspected
COVID melalui government NHS itu, government UK. Tapi caranya itu, perlakuan pertama kalinya itu yang membuat kita bingung dan kok kayak gini ya penyelenggara. Kayak gitu. Jadi nggak ada komunikasi dua arah. Jadi langsung kayak memutuskan aja. Ya udah kamu memutuskan sendiri aja gitu BWF-nya. Itu sih. Ini ada video yang kita dapat juga, teman-teman lagi jalan. Ini ketika informasinya juga ketika itu disuruh pulang jalan kaki, begitu Grace? Iya betul. Saya kemudian ada dalam video itu, cuman saya lagi di depan karena waktu itu memang mereka kami ada di dalam posisi stadium, tapi kita waktu itu disuruh karena BWF itu suruh kita langsung pulang, jadi panitia itu langsung menggerakkan kita untuk pulang, tapi jalan kaki, nggak boleh naik bus. Kayak gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu kayak right away kita, bahkan waktu itu Hendra Ahsan lagi bertandingan, terus pertanyaan saya adalah mereka masih tanding itu gimana? Mereka kan tim Indonesia. Oke, biarin aja. Mereka tanding dulu aja. Kalau masalah kesehatan, semestinya mereka harus stop right away. Masalah ini masalah kesehatan gitu. Jadi masalahnya saya bingung aja akhirnya dengan pertanyaan-pertanyaan kita disuruh pulang langsung ke hall, bahkan nggak boleh naik lift kayak gitu. Dan nggak ada first responnya yang kita belum jelas lah sampai saat ini kenapa mereka melakukan seperti itu. Jadi ketika dapat informasi itu, Ko Hendra sedang dalam pertandingan ya, saya mau ke Mas Hendra, sedang dalam pertandingan, selesai pertandingan diberitahu dan kemudian apakah ada perlakuan tertentu yang masih dirasa aneh atau mengganjal? Ya, waktu itu memang saya masih bertanding ya, dan selesai bertanding kita ketemu sama pelatih. Tapi begitu sama pelatih bilang kita harus pulang sekarang katanya. Dan besok nggak boleh main. Nah, kita berdua kan kaget ya Mbak. Maksudnya kan benar-benar baru main langsung suruh pulang gitu loh. Dan yang Grace bilang tadi, kita suruh jalan kaki, suruh sampai hotel pun harus naik tangga, itu kan kayak kita ini udah positif gitu loh. Iya. Kan padahal bisa baru gitu kan. suspek. Nah. Iya, baru bisa kan naik bus misalnya ya. Kita naik bus habis itu kan ada beberapa bus tuh. Habis itu ya kalau kita naik kita disemprot ke busnya, kalau bekas kita liftnya juga seperti itu disemprot kayak gitu. Seperti itu, kan tapi mereka siapin satu bus khusus untuk tim Indonesia gitu loh. Kan di peraturan juga kita nggak boleh jalan kaki kan. Maksudnya nggak boleh keluar dari area hotel dan lapangan gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang menambah kegalauan dan menambah kebingungan teman-teman ketika berada di sana. Baik. Saya harus break. Setelah ini kita akan lanjutkan. Saya juga nanti akan berbincang dengan Ketua Umum PBSI dan juga Menpora yang sudah terhubung di Mata Najwa. Setelah pariwara, tetap di sini. Kami kembali sesaat lagi.